Yang sudah dicacah, ukuran cacahannya 1 cm kayak begini ya. Cukup untuk domba. Setelah dicacah, halo, selamat sore teman-teman sobat ternak Bagja Farm. Balik lagi ke channelnya Bagja Farm. Ya, kalau teman-teman nonton di beberapa postingan sebelumnya di channel Alido X Bagja Farm, jadi kita ngebahas tentang bang pakan. Saat itu teman-teman bisa lihat ya, rumput itu masih kondisinya pendek-pendek sekali. Dan sekarang teman-teman bisa lihat pakcong-pakcong kita tingginya sudah sekitar 70 cm sampai 1 meter dengan kurun waktu kurang lebih sekitar 2 minggu kayak begitu ya. Waktu itu kan kita bisa lihat ya, Adel, anjing penjaga kita tuh, anjing gembala kita masih bisa lari-lari di sini, tapi sekarang udah ketutup semua pandangannya di sana. Ini dalam kondisi kita paling nyiram 1 hari itu di 1 hektar cuma 2 kubik air gitu. Nah, kita juga dari air sumur agak kesulitan. Tapi mudah-mudahan karena sekarang ini masih proses transisi ke musim penghujan ya. Mudah-mudahan dalam 1 bulan ke depan, artinya rumput umurnya 45 sampai 60 hari itu sudah bisa kita panen dengan tingginya di atas 3 meter. Jadi pakcong tuh kalau misalnya setelah dipanen ya, kita panen di bawah, numbuh tunas-tunas barunya tuh lama banget. Tapi setelah tinggi 1 meter menuju 2-3 meternya tuh dia lebih cepat. Kemudian yang area sana tuh itu kan tempo hari kita lihat masih tinggi-tinggi ya. Kemudian kita seminggu berikutnya tuh kita panen, dan ini kondisi rumput pakcong usia seminggu pasca pemanenan. Jadi kita kalau misalnya setelah panen kita akan langsung pupuknya kombinasi antara pupuk kimia dan pupuk organik dari kotoran domba ya. Dari kotoran dombanya kurang lebih kita mupuk 5-10 ton per hektar. Kalau untuk pupuk ureanya kita pakai 200 kilo, kemudian TSP-nya kita pakai 200 kilo, dan pupuk KCL-nya kita pakai 100 kilo. Nah, untuk pupuk NPK itu kita diusahakan seminimal mungkin lah cost-nya dengan mencampur beberapa pupuk kimia menjadi kandungan yang kira-kira setara dan dibutuhkan oleh rumputnya. Jadi kita hitung kebutuhan nutrisi rumputnya berdasarkan berapa protein yang diambil dari tanah, berapa fosfor yang diambil, berapa kalium yang diambil. Kita bisa lihat ya, nih tanamannya tuh sehat-sehat. Jadi rumputnya tuh hijau. Biasanya kalau kekurangan beberapa nutrisi di tanaman itu bisa kita lihat nanti ada tanda-tandanya seperti kekuningan di ujung-ujung daunnya atau kemerahan seperti itu. Di sini kita bisa identifikasi tidak ada kekurangan zat nutrisi, dan kita lihat juga nih batang-batangnya bagus, batangnya besar dan dia empuk ya. Nah, di area sini ini ada yang nekrosis ya. Kita harus evaluasi terus seperti ini. Ini sepertinya dia kena urea saat pemupukan karena yang merahnya bagian bawah. Nah, kalau untuk
untuk pemberian pakan ternak itu kita menginginkannya bagian daun itu harus lebih banyak dibandingkan batang. Makanya nanti ketika tingginya sudah sekitar 2 meter kita akan pupuk lagi dengan pupuk N dengan harapan daunnya ini jadi lebih lebar, lebih hijau. Kalau misalnya kita kurang di batang, nanti kita akan pupuknya di pupuk K seperti itu. Kayak gini kondisi lahan kita ya. Kita juga punya beberapa alat untuk memupuk supaya pemupukannya itu dia bisa konsisten, setiap titiknya itu sekian gram kayak gitu. Dan kita juga ada alat untuk penyiraman pakai sprinkle gun. Nanti mungkin kita akan spill videonya di tengah-tengah ini ya, postingan yang ini. Ini jalanan untuk kalau kita akses memanen. Mudah-mudahan nanti pas panen saya lagi di sini kita bisa videokan dan kita tampilkan buat pemirsa penonton channel Bagja Farm. Kita lahan rumput tidak hanya di sini, kita ada sewa lahan juga sekitar 2 hektar, kurang lebih jaraknya dari sini 1 km. Sama isinya juga ada pakcongnya, dan kita coba introduksi rumput baru Biovitas. Hasilnya cukup oke ya. Pas kemarau Biovitas tuh bagus banget hasilnya. Dibandingkan pakcong memang kelihatan lebih oke, daunnya lebih lebar, mereka tumbuhnya juga lebih tinggi dibandingkan pakcong. Jadi hasilnya lebih mantap lah. Ya, kita pengen nyoba juga beberapa rumput varietas baru dari BB Biogen. Mudah-mudahan kita bisa dapat bibit yang betul-betul murni, jadi kita bisa dapat hasil yang optimal gitu. Karena kalau beli rumput ke sembarang orang, kadang-kadang kita belinya pakcong ya, di dalamnya ada aja campurannya rumput gajah biasa lah, seperti itu. Kelihatan banget kalau misalnya di lahan seperti ini rumputnya jadi nggak rata ya gitu, ada aja bagian-bagian kecilnya, itu karena bibit rumputnya tidak seragam kayak gitu. Ini sisa pakan kita ada yang dibakar, ada yang dibusukkan. Nanti sisa pakan ini akan dikirimkan juga ke area lahan sebagai pupuk. Hari ini juga kita kedatangan tebon jagung dari daerah sekitar ya, karena saat ini lagi musim panen tebon jagung. Sabaraton aep, sabaraton nuti lokal ya, ya, opat ton. Ada yang sakit, kita infus pakai apa Kang Satria? Pakai sodium chloride. Pakai sodium chloride. Oke. Yang sebelah sini area yang sudah dicacah. Nah, ini peralatan buat nyiram kita ya. Peralatan buat nyiram. Udah sprinkle gun tuh yang seperti itu. Ini mesin pompa airnya untuk ngedorong sprinkle gun. Ini alat panen kita, alat panen rumput. Ada yang gendong, ada yang ripper. Seperti ini. Kemudian di sini kita ada rumput yang sudah dicacah. Ukuran cacahannya 1 cm. Kayak begini ya.
cukup untuk domba. Setelah dicaca, hasil cacahannya ini akan dibawa ke dalam jumbo bag untuk diisi nih. Ini yang sudah terisi. Kalau pakai jagung ini isinya bisa 600 kilo. Kalau pakai pakcong 800 kilo. Nah, ini proses bikinnya. Andi, Ya, proses bikin silase gimana Andi? ya Setelah dicaca. dibilang gampang-gampang susah sih, Bos. Gampang-gampang susah. Iya. Mungkin susahnya di pas bagian pemadatan. Pemadatan. Iya. Gimana cara madatinnya? Ya, mungkin dipinjak-injak seperti ini, Bos. Nah, supaya dalamnya padat dia. Sambil dikasih. Tetes tebu. Iya. Seberapa padat Andi kalau misalnya bikin silase? Ya, sepadat-padatnya tenaga kita aja, Bos. Padat tenaga. Iya, soalnya kalau misalkan terlalu padat mungkin agak susah. Ya, mungkin sebatas tenaga kita aja. Batas tenaga. Jadi Iya. yang penting ini ya semua ruangannya tertutup, nggak ada Tertutup pembawaan. rata. Iya, betul, Bos. Oke Andi, hatur nuhun. Sami-sami. Nah itu isi lagi. Oke, mungkin itu aja episode kali ini. Stay tune dengan channelnya Bagja Farm. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.